Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Chalistia Intan Purnamasari. Kalian bisa panggil saya Ibu Intan. Saya mahasiswa PPL dari Universitas PGRI Semarang yang akan mendampingi kalian untuk beberapa minggu ke depan. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk materi minggu lalu kita sudah membahas tentang LHO, yaitu laporan hasil observasi, dan untuk yang sekarang kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Kalian pasti sudah mendengar teks eksposisi itu apa. Dulu kalian pernah belajar di SMP kelas 7 atau kelas 8. Pasti kalian masih sedikit ingat apa itu teks eksposisi. Kemarin kan Ibu sudah memberikan kalian PPT yang Ibu kirimkan ke ketua kelas, lalu ketua kelas mengirimkan ke kalian ya. Di situ sudah terdapat pengertian teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Ibu harap kalian sudah mencatat atau kalian sudah mempunyai gambaran bagaimana sih ciri teks eksposisi, bagaimana struktur teks eksposisi, bagaimana kaidah. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk menjelaskan informasi tertentu agar dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal kejadian tersebut. Baik, yang pertama ada pengertian teks eksposisi, yaitu sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang digambarkan dalam bentuk yang singkat, padat, dan jelas. Baik, Ibu akan mengulangi lagi apa itu pengertian teks eksposisi. Bisa dicatat. Pengertian teks eksposisi adalah sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua ada ciri-ciri dari teks eksposisi, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu objektif, yang kedua ada bersifat informatif, yang ketiga yaitu teks memuat fakta. Baik, kita bahas mulai dari yang pertama yaitu objektif. Pada pembahasan masalah dan tidak menggunakan kata atau frasa yang emosional menarik pembaca sehingga tidak memihak kepada pihak apapun. Yang kedua yaitu bersifat informatif. Bersifat informatif itu artinya setelah membaca merasa mendapatkan informasi tambahan atau mendapatkan informasi yang lebih. Ketiga yaitu teks memuat fakta. Fakta yang dapat berisi data berupa angka, yaitu misalnya pada pandemi saat ini banyak pekerja yang menjadi pengangguran, yaitu karena di PHK dari perusahaan-perusahaan besar, dan akhirnya mereka menjadi pengangguran dan tingkatannya itu menjadi tinggi karena pandemi seperti ini. Baik, yang ketiga ada struktur teks eksposisi. Dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga ada penegasan ulang. Untuk yang pertama yaitu tesis. Tesis dalam teks eksposisi ini biasanya pernyataan pendapat penulis terhadap keseluruhan informasi yang akan dibahas. Jadi biasanya tesis itu berada pada awal kalimat. Untuk yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi dalam teks eksposisi ini berisi uraian pokok berupa argumen penulis disertai fakta ilmiah untuk mendukung serta mengembangkan tesis sebelumnya. Jadi untuk argumentasi itu kita dapat berargumen. Untuk yang ketiga yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang pada bagian teks eksposisi ini penegasan ulang yang berisi penegasan kembali atau dukungan terhadap tesis sebelumnya. Jadi penegasan ulang itu
pengulangan dari tesis sebelumnya dan argumen sebelumnya. Untuk yang tesis itu berisi pernyataan pendapat atau topik, berada pada awal kalimat biasanya. Untuk yang kedua yaitu ada argumentasi. Di dalam argumentasi itu berisi tentang alasan-alasan logis disertai fakta-fakta untuk mendukung atau membenarkan bahwa tesis yang dikemukakan benar atau dapat dipercaya. Untuk yang penegasan ulang itu berisi tentang kesimpulan, solusi, dan saran atas topik permasalahan yang dibahas sebelumnya atau topik permasalahan tesis sebelumnya. Baik, untuk yang keempat ada kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ada yang tahu di dalam kaidah kebahasaan teks eksposisi itu ada apa saja? Baik, yang pertama ada pronomina, yang kedua ada verba dan nomina, dan yang ketiga ada konjungsi. Baik, kita akan bahas satu persatu mulai dari yang pronomina. Pronomina yaitu kata ganti orang. Kata ganti orang yang dapat digunakan terutama pada saat pernyataan pendapat pribadi diungkapkan. Di dalam pronomina ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada pronomina persona dan ada pronomina non persona. Baik, untuk yang pronomina persona tersendiri atau kata ganti orang adalah persona tunggal. Misalnya persona tunggal, misalnya ada ia, dia, anda, kamu, nya, dan si, atau yang terakhir ada ku. Yang kedua yaitu ada pronomina jamak. Pronomina jamak itu contohnya ada kita, kami, kalian, dan mereka. Untuk yang pronomina non persona yaitu kata ganti bukan orang, yaitu pronomina penunjuk. Misalnya ada ini, itu, situ, sana. Sedangkan untuk pronomina penanya yaitu ada apa, di mana, siapa, mana, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya yaitu verba dan nomina. Untuk yang verba pengertiannya yaitu kata yang mengandung makna, dasar pembuatan, proses atau keadaan yang bukan sifat. Itu untuk yang verba. Lalu untuk yang nomina adalah kata yang mengacu pada benda, baik itu benda nyata ataupun benda abstrak. Untuk yang ketiga yaitu ada konjungsi. Konjungsi itu sama dengan kata penghubung, digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi. Masih ada tiga lagi, yaitu masih ada tiga. Yang pertama ada kalimat aktif transitif, yang kedua ada kalimat aktif intransitif, yang ketiga ada kalimat pasif. Kalian bisa pahami ketiga dari kaidah kebahasaan yang ini. Nanti untuk pertemuan minggu depan Ibu akan membahas tentang ketiga yang kaidah kebahasaan. Ibu ulangi lagi. Untuk yang pengertian teks eksposisi yaitu sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Untuk ciri-cirinya yaitu ada tiga. Yang pertama ada objektif, yang kedua ada bersifat informatif, dan yang ketiga teks memuat fakta. Untuk strukturnya ada tiga juga, yaitu yang pertama ada tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Untuk yang kaidah kebahasaan ada 6. Yang pertama ada pronomina, yang kedua ada konjungsi, dan yang ketiga ada verba dan nomina. Untuk yang ketiga lagi Ibu tugaskan ke kalian untuk mencari contoh dan pengertiannya ya. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan penugasan ke kalian, yaitu buatlah paragraf eksposisi berupa naskah pidato yang di dalamnya itu memuat pembuka pidato, ada tesis, argumentasi, penegasan ulang, dan yang terakhir ada penutup. Untuk tesisnya bebas, dan kalau bisa pada era sekarang atau terkini. Kalian bisa menulis teks pidato yang bermanfaat untuk orang lain.
Dan untuk tugas yang selanjutnya, setelah kalian membuat paragraf teks eksposisi, kalian bisa membacakannya nanti di video dan kalian bisa upload ke media sosial kalian. Untuk pengumpulannya, kalian bisa japri ke ibu atau ketua kelas mengirimkan semua tugasnya ke ibu. Nanti ibu akan mengomentari bagaimana cara kalian membacakan videonya, dari mulai ekspresi, intonasi, dan bahasanya bagaimana. Baik, pembelajaran pada pagi hari ini Ibu anggap sudah berhasil. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Kalian terus semangat, jaga kesehatan kalian, jangan malas untuk belajar. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Novita Ramawati serta teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang cerah ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nesya Nabila dari 10 IPS 2. Saya akan membacakan pidato tentang dampak membuang sampah sembarangan. Teman-teman yang saya banggakan, perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat mengantungan hidup bagi kita semua, umat manusia. Maka kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian bahkan bencana bagi kita. Salah satu penyebab karena tidak menjaga lingkungan adalah banjir. Banjir merupakan salah satu peristiwa sekaligus bencana mengenangnya air dan mengalirnya air di lahan penduduk yang tidak seharusnya mengalir di tempat tersebut. Banjir dapat merusak apa saja yang dilewatinya, misalnya rumah, pohon, tanah, dan lain-lain. Pada umumnya, air banjir berwarna keruh dan kotor karena berasal dari saluran air yang telah bercampur aduk dengan sisa pembuangan manusia. Biasanya, banjir disebabkan karena faktor air yang meluap dari saluran air sungai, bendungan, ataupun tanggul. Air juga meluap karena ulah manusia yang biasanya membuang sampah ke saluran air, sehingga saluran pun tersumbat alirannya dan menimbulkan peluapan air ke daerah tempat tinggal penduduk. Maka dari itu, seluruh orang yang tinggal di daerah rawan banjir harus dapat mengatasi bencana itu dan menyadari dengan cara menjaga lingkunganlah kita dapat menanggulangi bencana ini. Tetapi kita juga memerlukan sikap saling gotong royong untuk mengatasi bencana ini. Maka dengan kerjasama dan gotong royong, hal ini dapat teratasi dengan mudah. Setelah itu, hasilnya pun dapat membuat hidup kita menjadi lebih nyaman karena tidak ada lagi bencana datang. Bahwa menjaga lingkungan itu sangatlah penting yang nantinya dapat menguntungkan kita juga. Dan walaupun jika hal ini telah teratasi, kita jangan melupakan untuk selalu menjaga lingkungan agar tetap terlihat lebih nyaman dan asri. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan yang saya banggakan teman-temanku. Perkenalkan, nama saya Eka Oktaviani dari kelas 10 IPS 2.
saya akan menyampaikan pidato tentang COVID-19. COVID-19 adalah sebuah penyakit yang melanda dunia saat ini, dengan jumlah korban jiwa mencapai ribuan orang. Penyakit ini dengan cepat dinyatakan sebagai sebuah pandemi. Penyebaran virus ini memang sangat cepat, bukan hanya menyerang warga di negara asalnya. Virus ini juga dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak negara telah mencatatkan adanya korban di tempat mereka. Tak sedikit dari antaranya yang berujung kepada kematian. Hal inilah yang kemudian menjadikan penyakit ini begitu ditakuti. Salah satu hal yang turut berperan besar adalah gaya hidup manusia. Gaya hidup yang kurang sehat dan bersih menjadikan virus ini menyebar dengan cepat. Oleh karena itu, kita harus menaati peraturan seperti cuci tangan dengan rutin, menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan jangan pergi kalau tidak penting. Untuk menghadapinya sebagai sebuah pandemi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.